Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aslihatul Fadliyah, bisa dipanggil Rika. Saya dari PGSD 21E Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Hari ini saya akan menjelaskan tentang ujian tengah semester saya dengan mata kuliah evaluasi pembelajaran. Saya akan menjelaskan beberapa hal tentang evaluasi pembelajaran, mulai dari konsep dasar evaluasi pembelajaran, objeknya, prinsipnya, hingga ujian, tes, dan non-tes evaluasi pembelajaran. Yang pertama, konsep dasar evaluasi pembelajaran. Jadi, 4 dasar evaluasi pembelajaran. Yang pertama yaitu evaluasi, menyediakan informasi antara guru maupun siswa. Jadi bisa juga dilakukan saat pengambilan raport. Kemudian adalah penilaian. Penilaian ini adalah memberikan informasi secara berkesinambungan dan juga menyeluruh bagi siswa. Kemudian adalah pengukuran. Pengukuran ini biasanya teman-teman memang sedikit cenderung lebih ke fakta kuantitatifnya, misalkan nilainya mungkin dari ranah 70 hingga 100. Kemudian ada juga tes. Tes ini bisa dilakukan dengan dua cara, bisa tes tulis ataupun tes non-tulis. Setelah mengetahui 4 konsep dasar evaluasi, kita akan berlanjut tentang objek dan juga prinsip evaluasi. Baik teman-teman, objek dari evaluasi pembelajaran. Seperti yang kita ketahui, terutama sesuai dengan gambar yang ada di dalam PPT yang saya paparkan adalah kita bisa melihat setiap harinya kita belajar dengan berbasis kelas. Jadi objeknya adalah seorang siswa atau siswa dalam satu kelas. Kemudian objek evaluasi tersebut adalah sasarannya dengan menitik pusatkan bahwa pengamatan penilaian. Misalkan penilaiannya yaitu materi bahasa Indonesia, PKN, IPS, atau dalam kurikulum 2013 adalah tematik. Kemudian, objek evaluasi pendidikan ini dilihat dari aspek inputnya. Maka objek dari evaluasi pendidikan itu sendiri memiliki 3 aspek. Nah, perlu diketahui ada 3 aspek dalam objek evaluasi pembelajaran. Yang pertama yaitu kognitif, di mana seorang siswa itu sudah diketahui bahwa adanya penilaian dari materi yang telah dipelajari. Misalkan dalam UTS-nya mendapat nilai 90, 70, hingga 100. Kemudian ada afektif. Afektif ini berkaitan dengan sikap dan juga nilai. Misalkan bagaimana siswa itu menghadapi suatu masalah, bagaimana seorang siswa itu memecahkan masalahnya, bagaimana seorang siswa itu memecahkan sebuah soal. Kemudian ada juga psikomotorik. Psikomotorik ini adalah berkaitan dengan keterampilan atau skill. Dalam pembelajaran sehari-hari sudah dipastikan bahwa kita tidak hanya menulis, tidak hanya membaca, tidak hanya juga menilai dari kemampuan siswa, tetapi juga ada skill, ada kemampuan. Misalkan dalam kurikulum Merdeka saat ini saja harus ada penilaian proyek. Bagaimana siswa itu menampilkan sebuah kemampuan mereka dalam merangkai sebuah proyek, merangkai sebuah keterampilan, merangkai sebuah seni, di mana mungkin ada di puncak-puncak materi. Misalkan bulan ini membuat batik celup. Nah, bagaimana ini? Mungkin saja dari siswa satu dengan siswa selanjutnya ataupun dari siswa lain itu berbeda dengan cara menyelupkan kain. Atau hasil mungkin caranya sama, tetapi hasilnya berbeda. Itu yang menjadikan seorang siswa itu membangun sebuah sifat percaya diri dan juga mampu akan hasil yang telah mereka raih. Kemudian, setelah memahami objek, kita beralih ke samping adanya prinsip. Prinsip dalam evaluasi pembelajaran ini ada beberapa macam. Teman-teman, kita harus paham juga sebagai
seorang guru nantinya. Yang pertama adalah motivasi. Bagaimana kita membangkitkan seorang siswa itu mampu dan mau untuk belajar kembali. Kemudian ada validitas. Bagaimana kita bisa memberikan suatu materi itu harus valid, harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah berlaku. Yang ketiga yaitu adil. Kita tidak boleh memaksakan dan juga harus adil dari siswa satu dengan siswa lainnya. Kemudian terbuka, tidak harus tertutup. Kenapa? Karena penilaian dari siswa itu siswa juga berhak mengetahui apa saja yang dinilai dari guru. Kemudian ada juga berkesinambungan. Jadi antara materi dan juga penilaian harus berkesinambungan. Misalkan materinya itu harusnya tes tulis, tapi kalian menggunakan tes wawancara. Boleh-boleh saja, asalkan harus sesuai dengan kemampuan siswa. Kemudian juga ada bermakna. Jadi teman-teman, kita sebagai calon guru nantinya harus juga melakukan penilaian yang bermakna bagi siswa. Jadi siswa itu tidak hanya mengetahui, oh bab ini saya belajar tentang KN, saya belajar tentang Pancasila, tapi mereka harus mempunyai makna. Mereka harus tahu apa saja yang dipelajari dari bab Pancasila tersebut. Kemudian menyeluruh. Penilaian penyeluruh ini meliputi semua aspek, misalkan pemahaman, sikap siswa, kedisiplinan, hingga tanggung jawab siswa untuk meraih sebuah nilai, ataupun mereka itu harus tahu mereka belajar tentang apa. Misalkan hal yang paling sepele adalah saya bab ini belajar tentang kebersihan. Berarti misalkan kegiatan kecilnya adalah tidak boleh membuang sampah sembarangan. Seperti itu teman-teman. Setelah belajar tentang konsep dan juga objek, kita beralih tentang pentingnya validasi dan reliabilitas. Validitas dan reliabilitas. Kita juga sudah mengetahui beberapa jurnal juga harus diterbitkan secara valid, kan teman-teman? Nah, itulah sebuah contoh dari valid. Uji validitas ini dilakukan dengan validasi kriteria dan validitas ahli. Jadi, apa yang kita terangkan kepada murid harus sudah valid, harus sesuai ketentuan yang berlaku. Misalkan kita juga harus membuat modul. Modul itu harus tertata rapi, sesuai dengan ketentuan, dan juga apa yang harus dilakukan kemudian harinya. Kemudian ada uji reliabilitas. Setelah memahami uji validitas, kita juga memahami uji reliabilitas. Dilakukan dengan mencari harga koefisien reliabilitas R. Uji karakteristik dilakukan dengan menentukan taraf dari kesetaraan dan daya benda. Seorang guru selain juga valid harus reliabilitas. Jadi apa yang mereka ajarkan sudah tentu materinya harus valid dan juga realistis. Reliabilitas ini kan harus real, harus sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan, harus sesuai dengan kemampuan siswa. Evaluasi tes dan non-tes. Untuk evaluasi tes sendiri terbagi menjadi dua, yaitu tes verbal dan juga tes non-verbal. Tes tulisnya bisa juga tes lisan ataupun tes non-lisan. Terus tes non-verbalnya yaitu tes yang dilakukan tidak menggunakan bahasa, tetapi misalkan murid itu diberi gambar. Kemudian bagaimana kamu jika mendapatkan gambar seperti ini? Nah, seperti itu contohnya teman-teman. Dan untuk non-tes ini bisa dilakukan dengan wawancara antara guru dan siswa, misalkan bagaimana cara menyikapi suatu hal, hingga juga observasi sikapnya bagaimana. Demikian yang bisa saya paparkan mengenai ujian tengah semester saya mata kuliah evaluasi pembelajaran. Saya, Rika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.